Ummahat, akhwat yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di bab yang kedua berkaitan dengan at-taharah wa asraruha was-salatu wa ma yata'allaqu biha. Pembahasan tentang taharah dan rahasia-rahasianya, serta pembahasan sholat dan apa yang berkaitan dengannya. Di bab yang kedua kita akan bahas pada kesempatan kali ini at-taharatu wa asraruha, pembahasan taharah dan rahasia-rahasianya. I'lam, ketahuilah, anna taharata laha arba'u maratib, bahwa taharah itu ada 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama, tathhiruz zahiri minal ahdasi wal anjasi wal fadalat, yaitu mensucikan lahir dari hadas, najis dan kotoran. Jadi kita disclaimer dulu, pembahasan ini bukan fikih sebenarnya, tapi pembahasan adab. Tetapi disinilah keunggulan kitab ini. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari, di sana mengandung banyak amalan-amalan hati dan juga adab. Nah, dalam sudut pandang adab, taharah itu ada 4 tingkatan. Di tingkatan yang pertama, tathhiruz zahir, mensucikan lahiriah, zahir, minal ahdas, dari hadas-hadas, wal anjas, najis-najis, wal fadalat, dan kotoran-kotoran. Dalam aspek fikih misalnya, ini masuk kategori ini nih, mensucikan lahiriah, baik yang ada pada pakaian, pada badan dulu ya, pada badan, pakaian dan tempat ibadah, bersih dari hadas, najis dan kotoran. Jadi aktivitas taharah dalam makna fikih itu 3 media: badan, pakaian, dan tempat ibadah. Bersih dari apa? Dari hadas, najis, kotoran. Apa bedanya hadas sama najis nih? Kalau hadas tidak kelihatan. Kalau najis harus dibersihkan. Hadas kelihatan, enggak kelihatan. Najis kelihatan. Jadi harus dibersihkan. Jadi kalau hadas nggak bisa dibersihkan. Itu kan tidak terlihat. Jadi kita nggak perlu membersihkan gitu. Tidak toharo berarti. Tapi bisa membatalkan. Insya Allah makul. Paham insya Allah. Bagus. Ada yang lain? Jazakillah. Ada yang menyempurnakan? Apa bedanya najis sama hadas? Udah benar tadi. Hadas nggak kelihatan, emang nggak kelihatan. Kalau najis kelihatan, bener.
Kalau mau disempurnakan, kalau najis bahkan berbau, berwarna, berasa, gitu. Gimana? Kalau hadas, betul kata Umi, nggak kelihatan. Dia status aja. Statusnya tidak suci. Ada hadas kecil, tadi Umi contohkan buang angin, itu hadas kecil. Statusnya dia tidak suci. Status aja, nggak perlu dicari mana anginnya, apa warnanya, nggak perlu. Pokoknya orang yang, maaf, kalau kata Nabi kategori kentut itu, idza sami'ta sautan au tajiddu rihan. Jika kau dengar bunyinya dan kau cium baunya, itu kentut. Jadi kalau ada dua aspek itu berarti ya sudah, statusnya sedang tidak suci. Cara mensucikannya gimana? Toharohnya, wudu, selesai. Terutama kalau mau sholat, dia harus bersih dari hadas, maknanya dia harus punya wudu. Itu hadas kecil. Kalau hadas besar, contohnya apa? Umi haid, bersih dari haid, berarti wajib mandi. Mandi wajib, itu sarana membersihkan, bukan membersihkan darah. Nah, darah yang keluar itu najis. Statusnya haid. Statusnya berarti wanita itu sedang haid. Najisnya disucikan, hadasnya disucikan. Kalau najisnya dibersihkan, disucikannya sampai hilang rasa dan warna dan bau. Kalau hadasnya, bagaimana cara mensucikannya? Mandi wajib. Hadas itu status. Maka kita bicara bahwa ini ritual. Orang yang mandi wajib tidak dikatakan dia sah mandi wajib sampai rukunnya terpenuhi. Terutama masalah niat. Orang yang nggak niat mandi wajib, mau dia berendam sampai berjam-jam, selesai berendam dia tidak dikatakan mandi wajib. Kenapa? Tidak niat, karena rukun. Nah itu kalau kita bicara fikih, bedanya hadas dan najis. Kalau najis itu kelihatan, ada warna, ada bau, ada rasa. Dibagi lagi najis, ada mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah, ringan, sedang, berat. Kalau dilihat dari sudut pandang cara membersihkannya, ada ringan, sedang, berat. Yang ringan apa, Mi? Air kencing bayi laki-laki yang belum berusia lebih dari 6 tahun dan atau belum makan minum apapun selain ASI. Itu namanya najis ringan. Itu satu-satunya. Kalau najis berat, satu-satunya adalah air liur anjing. Sisanya mutawassithah. Gampang cara ngapalinnya ya. Ringan, satu-satunya bayi laki-laki, umurnya tidak boleh lebih daripada 6 bulan, belum makan minum apapun selain ASI. Yang berat, satu-satunya adalah air liur anjing. Dah, selesai. Sisanya najis sedang. Cara membersihkannya, kalau najis ringan dipercikin selesai. Najis berat dicuci 7 gayung, salah satu diantaranya harus dicampur dengan pasir atau tanah. Sisanya
Najis sedang, yang penting hilang warna, hilang bau, hilang rasa kalau mau dirasain. Dah selesai pembahasan najis secara zahir. Kalau fadhalat, kotoran, ini bukan kotoran feses ya. Umi kena debu, lumpur, itu namanya fadhalat. Maaf, kita manusia itu kalau tidak mandi berdaki, daki itu fadhalat. Disebutnya fadhalat. Kotoran, dia nggak najis, daki itu nggak najis, cuma dia tidak bersih aja. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, tathhirul jawarihi minadz-dzunubi wal atham. Membersihkan tubuh kita, membersihkan tubuh dari dosa dan maksiat atau kesalahan. Aktivitas membersihkan tubuh kita maksudnya menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat atau kesalahan. Itu juga aktivitas toharoh di tingkatan yang kedua, naik level ceritanya. Yang ats-tsalisah, yang ketiga, tathhirul qalbi minal akhlaqil mazmumati warradha'inil mamqutah. Yaitu adalah mensucikan hati. Oh, ini levelnya lebih tinggi lagi. Kalau tadi kan tubuh tuh, sekarang hati. Mensucikan hati dari akhlak tercela, warradha'inil mamqutah, akhlak yang hina, yang dibenci. Naiknya level lagi. Warabi'ah, yang keempat, tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala, yaitu mensucikan apa yang sir, tersembunyi, amma siwallahi ta'ala, dari hal-hal selain Allah. Wa hadza huwal ghayatul quswa, dan itu adalah merupakan tujuan terakhir. Artinya Allah adalah menjadi tujuan utamanya. Baik. Tingkatan yang keempat ini lebih naik lagi. Kalau tadi mensucikan hati dari akhlak tercela dan yang hina dan dibenci. Yang keempat ini Masya Allah, mensucikan apa yang tersembunyi. Misalnya niat, masalah niat, keinginan dari selain Allah, pengen pujian, pengen sanjungan, dibersihkan. Atau tujuan selain Allah, hingga menjadikan Allah adalah tujuan terakhir dan satu-satunya. Nanti kita bahas berkaitan dengan pembahasan 4 tingkatan toharoh. Kita lanjut ya. Yang menarik adalah waman afaman quwiyat basiratuhu summat ila hadzal matlub. Siapa yang bagus basirohnya, pandangannya, maka dia akan memahami pembahasan ini. Bahwa toharoh ada 4 tingkatan itu. Kalau basirohnya bagus, orang akan paham.
Basiro itu pandangan berdasarkan ilmu dan pemahaman terhadap ilmu itu namanya basiro. Kita mestinya juga memahami. Kita sebagai manusia itu kan unsurnya ada lahiriah, ada batiniah, ada jasadiah, ada kolbiah, ada yang sifatnya jasad, ada yang sifatnya hati. Tingkatan 1 dan 2 ini berkaitan dengan lahiriah. Tingkatan 3 dan 4 ini sifatnya berkaitan dengan hati. Jadi kalau kita memahami bahwa unsur kita terdiri dari 2 hal ini, maka aspek yang harus dibersihkan bukan hanya lahiriah, tapi juga persoalan batiniah atau kolbiah hati. Sehingga berkesimpulan bahwa thaharah bukan hanya persoalan lahir, tapi masalah batin. Nabi ngasih tahu kok. Itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu sampai dikatakan bahwa jika seseorang laki-laki itu berwudu, dia membasuh mukanya, gugurlah dosa-dosa darinya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh dengan areal wajah gugur. Maka maksudnya adalah bahwa satu sisi kita berwudu membasuh muka itu membersihkan najis, hadas, kotoran secara lahir, tapi juga membersihkan aspek batin, yaitu taubat nasuha. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengakomodir bahwa aktivitas toharoh itu bukan hanya lahiriah, tapi persoalan batiniah atau kolbiah. Jadi pembahasan ini mulai sekarang pemahaman kita toharoh bukan fisik saja, tapi juga batin. Wa man umiyat basiratuhu lam yafham min maratibit taharah ilal martabatul ula. Jika dia buta mata hatinya, basirahnya, maka hanya akan bisa memahami tingkatan pertama saja. Jadi tingkat pemahamannya toharoh itu ya sudah najis, hadas, kotoran. Dia tidak memahami bahwa hati itu perlu dibersihkan. Waalaikumsalam. Tafadhal. Fatarahu yudhi'u akthar zamanihi syarif fil mubalaghah fil istinja'i wa ghasri thiyabi. Banyak orang itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya pada aspek fisik. Dia beristinja, ghasli thiyab, membasuh baju, tetapi berhubung dengan kotoran batin. Maknanya apa nih?
Banyak manusia itu segera membersihkan kotoran fisik. Seperti orang istinja. Istinja itu apa sih? Misalnya BAB. Ketika orang BAB atau BAK, apa yang dilakukan? Tidak menunda-nunda, langsung dibersihkan. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia untuk membersihkan kotoran fisik itu luar biasa, secepatnya. Termasuk ghuslis siyab, membasuh baju, terutama ibu-ibu nih. Laki-laki agak cuek. Misal bajunya kotor sedikit, kalau ibu-ibu langsung cuci itu. Ya, ada noda. Wah, ini kena debu, kena lumpur, cuci. Sensitivitas, kepekaan manusia pada kotoran fisik itu luar biasa, sampai segera dibersihkan. Bahkan bisa karena malu juga. Malu saya. Ya gimana? Misal nauzubillah, habis BAB nggak cebok, nauzubillah, kan malu. Jadi secara kotoran fisik orang begitu cepat untuk membersihkannya, tapi giliran kotoran batin, kotoran hati dibiarin. Indikasinya apa kalau batinnya kotor tuh? Misal punya penyakit hasad, itu indikasi batin kotor adalah hasad. Contoh, hasad itu iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nggak suka. Jadi kalau ada orang lebih sukses, nggak suka. Ada orang lebih cantik, nggak suka. Ada orang bajunya lebih bagus, nggak suka. Ada orang lebih pinter, nggak suka ada. Jadi kalau dia punya kotoran batin hati, dia hasad, dia nggak peduli. Padahal itu indikasi penyakit batin. Yang kedua, benci misalnya. Al-bughdu, itu penyakit batin itu. Cirinya apa kalau orang punya penyakit benci itu? Apa yang dilakukan oleh manusia selalu salah di matanya, berarti dia lagi memendam kebencian. Jadi kata ulama, jika engkau melihat saudaramu selalu salah di matamu, berdiri salah, duduk salah, ngomong salah, selalu salah di matamu, bisa jadi bukan saudaramu yang salah, tapi hatimu sedang punya penyakit benci. Kalau ibu ummahat ngelihat suami selalu salah, hati-hati. Kayaknya suami salah terus. Pengennya marah terus. Hati-hati. Jangan-jangan bukan benci sih, cintanya sedang menguap. Karena cinta itu memberikan permakluman. Dalam tubuh kita itu ada hormon namanya oksitosin, hormon cinta. Kalau stoknya habis, maka seringnya marah-marah. Iya, kalau stoknya habis. Tapi kalau stoknya full, ummahat tidak objektif. Seringkali tidak menemukan kesalahan pada pasangannya. Kapan itu, Mi?
saat Umi baru nikah. Pengantin baru jangan ditanya gimana rasanya nikah. Jawabannya pasti nyesel, kenapa enggak dari dulu. Tahu gak tanyanya setelah 3-6 bulan, nyesel kok suami saya begini. Dan survei membuktikan 70% wanita menikah merasa kecewa dan menyesal. Itu kenapa? Cintanya lagi kurang stoknya. Makanya ketika Umi baru nikah, suami ngorok di samping itu nggak peduli dia, malah dilihatin. Alangkah eloknya manusia satu ini, suaranya mendayu-dayu, itu baru nikah. Tapi kalau sudah 6 bulan, 1 tahun, udah beda ceritanya. Gimana? Emosi, ngorok terus, ganggu orang tidur. Intinya apa? Intinya sebenarnya memang konsepnya orang yang punya kotoran batin seringkali tidak evaluasi, tidak membersihkan diri. Akhlak yang jelek itu datangnya dari mana? Dari hati yang jelek. Konsepnya jelas kata Nabi. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. La yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanuh. Tidak lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Tidak lurus hati seseorang sampai lurus lisannya. Makanya persoalan akhlak jelek itu dari hati yang kotor. Nah, orang kalau membahas akhlak itu zohir terus, keliru nih. Kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, mulainya dari hati. Jadi bukan mulainya dari fisik. Banyak orang tuh nuntut ilmu banyak, berbelas-belas tahun, berpuluh tahun. Ilmunya banyak, tapi akhlaknya masih jelek aja. Ada yang kayak gitu tuh. Kenapa? Dia nggak paham. Ada kotoran hati yang harus dibersihkan. Dan ibadah yang kita kerjakan itu harus diniatkan, salah satu diantaranya membersihkan hati. Kalau sholat sekedar sholat fisik lagi, gerakan fisik saja yang nggak akan ngaruh apa-apa. Sampai puasa kata Nabi, orang cuma dapat lapar dahaga. Kenapa? Puasanya puasa fisik aja. Tidak diniatkan untuk membersihkan kotoran batin, kotoran hati. Kalau sudah gitu apa men? Ya itu tadi, dia hanya bisa mensucikan zahirnya saja, batinnya dia enggak mensucikan. Makanya sering-sering kita tengok hati, apalagi ummahat nih, manusia yang sangat mengandalkan hati perasaan. Sehingga apa? Yang perlu banyak dibersihkan masalah hati ummahat. Itu dilatih, diinventarisir nih, ada kotoran membandel, ada kotoran yang mudah dibersihkan. Mulai dulu yang dibersihkan yang mudah, dikurangi. Salah satu penyakit batin itu kasratul kalam, banyak ngomong. Itu penyakit batin loh nih.
Nyomel, ngomong aja itu. Mulai dikurangi. Itu kan gampang tuh, mengurangi bicara. Bicara tetap bagus, dialihkan pada yang produktif. Gak apa-apa ngomong, tapi yang produktif. Bicarain ayat Quran, diskusi tafsir Quran, gak apa-apa. Tapi ada yang memang tidak bisa hilang sepenuhnya, hanya bisa menguranginya. Sesuatu yang menjadi watak namanya. Kita nyebutnya watak. Kalau bicara psikologinya namanya personality, karakteristik bawaan orang. Itu kadang nggak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena ini kaitan dengan karakter. Ada Umi punya karakter sanguinis misalnya. Apa sanguinis itu? Random. Ya, random. Udah random, lupaan lagi. Sehingga apa? Yang bisa dilakukan berlatih. Naruh barang ini di tempat ini, dilatih dia. Naruh ini di sini. Suaminya kalau pagi, siang makannya ini, dilatih dia. Awalnya dia random, terserah dia. Dan dia punya banyak flight idea, ide yang berterbangan. Satu belum selesai, ngerjain yang lain. Pikirannya, saya mau efisien dan efektif. Masak sambil nyetrika, efektif nggak? Efektif. Masak, nyetrika, semua kerjaan beres. Tapi seringnya bablas. Goreng ayam sambil nyetrika. Waduh, gosong. Tinggalin tuh setrikaannya. Ayamnya gosong. Balik lagi, gosong berikutnya. Baju suami andalan gosong. Itu random. Sanguinis itu begitu. Suaminya harus memahami, ini karakteristik suami, istrinya random. Sebaliknya Umi punya suami karakteristiknya, misalnya orang yang sangat rapi, ya harus menyesuaikan. Suaminya marah kalau tidak diletakkan di tempat yang semestinya. Umi niatnya bagus, mengamankan barang berharga suami, tapi naruhnya asal-asalan. Wah, itu problem tuh. Suaminya nyari, mana barang saya? Istrinya pura, ya nggak tahu, dia lupa. Nah, terjadi cekcok. Makanya tadi, kalau sesuatu yang sifatnya karakter, bukan nggak bisa diubah, pelan-pelan dihilangkan, dikurangi pelan-pelan. Gitu ya Mia. Konsepnya sederhana seperti itu. Maka pada 4 marotib tingkatan toharoh tadi, Umi mulai dengan toharoh yang baik secara fisik tadi, membersihkan badan, pakaian, tempat ibadah dari hadas, najis, fadalat, kotoran. Dan ini adalah bagian dari syariat, dapat pahala. Tapi ingat, bersihkan tingkat berikutnya, membersihkan zahir lagi, membersihkan mata, telinga, tangan, kaki, mulut, supaya tidak menyakiti orang lain atau berdosa. Naik level lagi, membersihkan hati dari akhlak jelek dan perbuatan yang hina. Tapi puncaknya membersihkan hati dari tujuan lain selain Allah. Kalau Umi sudah berhasil di tingkatan yang keempat ini,
selamat dunia akhirat. Itulah yang dikatakan oleh iblis, illa min ibadikal mukhlasin. Yang keempat ini, kecuali hambamu yang ikhlas. Mukhlasin itu beda dengan mukhlisin. Kalau mau dibedakan, menurut Imam Sa'labah, kalau mukhlisin alladzina akhlasu fil ibadah, orang yang membersihkan ibadahnya dari tujuan lain selain Allah. Tapi kalau mukhlasin alladzina akhlasahumullah, orang yang Allah bersihkan hatinya baik pada perkara ibadahnya atau hidupnya. Dialah yang berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu implementasi illa ibadaka minhumul mukhlasin, surah Al-Hijr ayat 40. Artinya apa nih? Mukhlasin ini orang yang sudah hidup matinya sudah ditujukan sama Allah, sudah dibersihkan dari tujuan lain. Tujuannya cuma mencari ridho Allah. Orang yang kalau sudah bersih di tingkatan ini, bahagia dunia akhiratnya. Jadi itu ya, pada tingkatan tohara paling tinggi, dia membersihkan semua tujuan-tujuan lain. Dia bersihkan sampai menyisakan Allah sebagai tujuan yang paling akhir, paling paripurna. Wallahu a'lam bishawab.